Shalom Sobat RYC, kembali lagi di RYC On Air dengan tema Making the Right Choice. Dengan saya Paulina, jadi sebelum kita mulai kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri. Kami dapat berkumpul hari ini untuk membahas pilihan-pilihan yang menyenangkan hati-Mu dan bagaimana cara kami mengambil pilihan itu. Terima kasih Bapak tuntun berjalannya acara hari ini dan biarlah semua kami terberkati termasuk host dan pembicara hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, jadi bersama kita udah ada Ci Michelle Permadi atau yang biasa dipanggil Ci MP. Hai Ci. Hai Po. Sapa juga nih soal RYC-nya. Halo RYC, apa kabarnya? Oke, jadi Ci, untuk mulai pertanyaan kick off kita itu sebenarnya apa sih pentingnya untuk mengambil keputusan atau pilihan yang benar? Dan bukannya emangnya bisa dipelajarin ya gitu cara membuat pilihan yang benar? Bukannya tiap pilihan itu kompleks karena keadaannya kompleks, orangnya beda dan lain sebagainya, Ci. Oke. Pertanyaan kick off-nya susah banget nih, Paul. Pastinya untuk mengambil pilihan yang benar tadi penting atau enggak ya pertanyaan yang pertama. Yang pasti penting. Pentingnya kenapa? Karena pilihan yang benar akan menentukan masa depan kita tentunya. Pilihan sekecil apapun yang kita lakuin hari ini akan menentukan kita di depannya. Nah, balik lagi sekarang pertanyaannya masa depan apa nih? Masa depan di dunia atau masa depan di kekekalan? Dua-duanya tentunya ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Pasti dong. Sekarang pilihannya mau nonton RYC atau mau pergi ke mall? It's a choice. Apalagi sekarang setelah PPKM diturun ke level 2 tentunya banyak mall, restoran, tempat hangout yang dulunya mungkin tutup sekarang dibuka dengan pembatasan kapasitas gitu. Itu pasti auditnya penting apa enggaknya. Terus tadi pertanyaan keduanya apa, Poy? Emangnya bisa dipelajarin bagaimana caranya membuat pilihan yang benar? Karena tiap pilihan itu kan beda-beda dengan orang yang berbeda-beda, situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, benar. Situasinya beda-beda, orangnya beda-beda. Karena itu nggak bisa ada suatu cara yang kayak harus kayak gini, Po. Jadi harus ke gereja. Misalnya Cici bilang kayak gitu. Belum tentu itu sebuah pilihan yang benar for everyone. Misalnya kalau tadi kita kembalikan sebagai contoh, pilihannya antara ke gereja atau ke mall misalnya. Kalau ternyata ke mall itu untuk sebuah acara keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Misalnya ada saudara yang ulang tahun atau orang tua yang ulang tahun kayak gitu-gitu. Dan apakah the right choice is ke gereja untuk RYC kalau misalnya kita udah offline ya atau ke mall. Nah itu bisa aja yang benar adalah ke mall. Bisa aja. Kenapa bisa aja itu yang benar? Karena misalnya kita juga punya kewajiban untuk orang tua. Misalnya gitu. Apakah berarti mungkin untuk orang lain ternyata ke gereja lebih benar? Mungkin aja. Kenapa? Ternyata dia ada jadwal pelayanan hari itu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu nggak bisa ada satu bakunya. Tetapi ada satu prinsip dasar bagaimana kita menentukan pilihan itu benar atau enggak. Prinsip dasarnya adalah pilihan yang benar itu adalah pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Pilihan yang benar adalah pilihan yang kita buat dengan tujuan untuk melakukan apa yang akan Tuhan lakukan kalau Tuhan ada di posisi kita. Itu baru pilihan yang benar. Nah, apakah ke gereja, apakah ke mall tadi? Nah, itu balik lagi. Gimana kalau misalnya mau berdoa sama Tuhan, setiap hal harus digumuli ya tentunya. Betul. Itu ke gereja atau ke mall nih? Ke ulang tahun orang tua atau pelayanan nih misalnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang susah. Iya. Ya, ya susah banget untuk ditimbang nih. Dua-duanya nggak ada yang negatif. Iya, betul. Kecuali pilihan itu adalah satu negatif, satu positif. Dan it's very easy. Pasti kita akan memilih sesuatu yang positif. Pasti. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan disenangkan dengan tindakan kita yang negatif. Gitu. Tapi ketika dua-dua itu adalah positif, itu adalah PR berat kita. Nah, gimana caranya kita nentuin pilihan-pilihan ini? Kita diskusi lagi nih habis ini, Po. Bagaimana caranya? Tapi prinsip dasarnya itu harus nyenengin hati Tuhan.
gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke cara-caranya nih, Betul, Ci. ya. Berarti kan untuk tahu ini kan berarti harus ada hubungannya dengan Tuhan ya. Karena Ya. balik lagi pilihan yang benar itu pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah pilihan kita ini? Ada teman kita yang nanya dari kota mana? Oke, tidak tahu di mana. Di Indonesia. Tapi ada atau nama, di mending dunia gue nggak ini? usah sebut ya namanya. Tapi ya gimana sih waktu kita diperhadapkan dengan pilihan, kita tuh bisa menghayati ada Tuhan di situ dan menemukan ada Tuhan di setiap pilihan itu. Oke, bagaimana kita menghayati bahwa ada Tuhan dalam setiap Ya, pilihan itu sebelum ya? akhirnya nanya ke Tuhan gitu kan. Betul. Harus ada Tuhannya dulu gitu di situ. Kita harus menyadari bahwa hidup kita tuh sepenuhnya milik Tuhan. Itu yang hendaknya kita sadari dulu ya, teman-teman sama-sama. Gimana menyadarinya? Menyadarinya dengan menghayati bahwa setiap detik nafas kita itu tuh anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menambah satu hari dalam hidup kita, itu tuh anugerah. Dan kita kalau pagi tuh kayak mau komitmen bahwa wah hari ini aku dikasih kesempatan lagi nih sama Tuhan. Dan kalau kita bilang hidup kita itu milik Tuhan, berarti kita menyerahkan semuanya ke Tuhan yang pertama, kemanapun Tuhan membawa kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Tuhan hidup di hari itu. Jadi kalau kita, oke Tuhan terima kasih ya, satu hari ini kita diberikan kesempatan untuk misalnya melayani di RYC hari ini kayak gini. Oke. Dan kalau kita dikasih kesempatan pelayanan di RYC, kira-kira Tuhan mau kita apa sih? Tentunya kita harus bertemu Tuhan. Nggak mungkin enggak. Kalau nggak gimana kita tahu untuk menjalani hari ini apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pastinya susah. Menerka-nerka, ya pasti Tuhan maunya aku pelayanan sih Ci. Nggak mungkin Tuhan maunya aku ke mall, misalnya gitu. Yeah. Wait, tunggu dulu. Gitu. Bisa aja ternyata Tuhan punya rencana lain. Karena itu pentingnya pertemuan kita sama Tuhan dan jam doa. Itu mutlak. Itu mutlak kalau kita mau nanya gimana kita bisa tahu itu keputusan kita yang benar, gimana kita bisa menghayati ada Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ya Tuhan harus ditemui. Bagaimana cara kita menghayati Tuhan tanpa kita memiliki pengetahuan dengan Tuhan, lewat belajar firman dan menemui Tuhan setiap hari. Gimana caranya? Terlalu abstrak. Bahkan ketika kita udah berdoa setiap hari dan mencari Tuhan lewat firman aja, kita bisa merasa bahwa Tuhan tuh kemana ya? Yeah. Tuhan tuh di mana ya? Benar. Gitu. Apalagi kalau teman-teman RYC nggak mencari dan menemui Tuhan, akan lebih jauh lagi. Gitu. Jadi kalau gimana cara menghayatinya, nggak ada pilihan lain, belajar firman dan berdoa. Ada kuncinya, konsisten. Konsisten. Mungkin hari 1 minggu, 2 minggu kok berasanya nggak ada perbedaan ya Ci. Kok berasanya sama aja. Mau doa pagi jam 5, doa pagi jam 6, doa pagi jam 9, 3 kali seminggu gitu. Tapi rasanya nggak ada misalnya. Nah disitulah battle kita untuk tetap konsisten. Disitulah tempat perjuangan kita untuk tetap konsisten. Kenapa? Kita butuh Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kita butuh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Jangan sampai ketika kita udah salah langkah, salah keputusan, salah pilihan, baru deh tuh kita nyari Tuhan. Baru kayak Tuhan, kenapa begini? Which is mayoritas kita begitulah ya, Pau nggak bisa bilang juga Cici lebih baik. Udah lewat masa-masa itu nggak juga gitu. Tapi kalau kita ada di sini dan kita bisa dengar firman ini, yuk kita bangun konsistensi itu. Karena konsisten itu akhirnya penghayatan kita bisa lebih hidup dan lebih hidup lagi. Misalnya ternyata kalian nggak merasakan Tuhan dalam doa itu. 1 minggu, 2 minggu misalnya ya. 3 minggu nggak berasa, nggak apa, jalan aja terus. Terus berasa bahwa hidup ini untuk Tuhan. Terus misalnya, Tuhan aku harusnya kemana ya? Pasti Cici percaya loh, lama-lama ada Roh Kudus dalam diri kita yang setiap kita pasti punya Roh Kudus gitu. Dan rasanya itu Roh Kudus yang berbicara untuk mengarahkan kita kemana sih pilihan kita seharusnya. Gitu. Jadi kesannya mungkin nggak ada jawaban yang audible, which is nggak ke gereja atau ke mall. Ke gereja nggak ada jawaban gitunya gitu. Tapi pasti ada Roh Kudus yang
secara kita nggak sadar itu menuntun kita Betul. menuju sebuah pilihan yang Tuhan inginkan. Oke, berarti nggak bisa pakai itu jadi alasan ya, Ci. Kan mungkin ada kadang, gue pengen misalnya, gue berniat gitu untuk mengambil keputusan yang benar gitu. Tapi rasanya Tuhan nggak kasih tahu kok gitu. Rasanya kayaknya Tuhan nggak ngomong gitu. Berarti nggak ada alasan itu karena kuncinya ada di konsisten. Betul, nggak ada alasan. Which is kita sering jadiin itu sebagai alasan. Iya. Kenapa kita terjatuh di sebuah lubang? Iya, makanya. Iya gak? Ya gue nggak tahu hari ini harusnya ke RYC ya. Gue nggak tahu hari ini harusnya ke ulang tahun nyokap misalnya gitu. Iya kan? Nah itu seringkali kita jadiin alasan, nggak bisa. Karena kenapa? Tuhan tuh nggak murahan. Ya benar. Tuhan itu super murah hati, super murah hati lah ya. Mau pangkat berapa dia murah hati, tapi nggak murahan. Betul. Kita harus terus mencari Tuhan. Even kayak Cici aja, kepo aja ya, kita dalam pelayanan pun, tapi kita terus mau mencari Tuhan. Dan kita bahkan jadi lebih wajib untuk mencari Tuhan dibandingkan teman-teman yang ibaratnya belum pelayanan, belum ngomong kayak kita gini. Jadi ya konsisten kunci. Karena kenapa nggak murahan Tuhan? Bukan hari ini semenit, oke Tuhan dapat jawabannya. Pacar aku siapa sih Tuhan? Acong apa Acim? Acim. Nggak gitu, nggak itu caranya, iya kan, nggak gitu loh. Itu melalui pergumulan, bisa juga melalui peristiwa, bisa juga melalui peristiwa. Tuhan kasih jawaban. Ternyata dikasih tahu tandanya kayaknya bukan dia. Misalnya kalau tadi kita bahas pergumulan kita jodoh nih yang barusan ini, Tuhan tuh kayak udah ngasih tanda. Nah kita peka nggak sama tanda ini? Lalu pertanyaan berikutnya, kita mau peka nggak? Kita mau dengerin Tuhan nggak? Atau kita mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri? Atau kita mau mengambil keputusan atas diri kita sendiri? Nah, sebenarnya cuma ada dua pilihan. Antara kita mau dikuasai Tuhan, atau kita mau dikuasai setan. Ya, kalau kita nggak banyak mengisi diri kita sama Tuhan, ya setan yang ngisi diri kita. Ya dunia dengan segala rusaknya mindset, pola pikir yang akan merusak kita. Jadi itu semua di tangan kita. Kalau kita tadi mendeklar di awal hidup kita milik Tuhan, yuk kita lakuin, yuk kita jalanin. Misalnya kita kerja di sebuah perusahaan nih, contoh lagi. Perusahaan itu milik Kak siapa atau Pak siapa gitu. Lah, kita ngikutin keputusan siapa? Si Bapak itu kan? Kita nggak bisa ngikutin keputusan kita sendiri. Karena kenapa? Perusahaan itu milik Bapak itu, bukan milik kita. Begitu juga dengan hidup kita. Berarti teman-teman jangan meninggalkan RYC On Air ini karena penting banget ya untuk setiap kita, walaupun kalian mungkin lagi merasa down, ngerasa nggak tahu Tuhan maunya apa, mungkin ngerasa Tuhan kayak nggak ada, tapi tetap pantau terus, kita belajar sama-sama. Oke Ci, langsung aja gimana berarti ya step-stepnya apa sih atau caranya gimana sih kita biar bisa mengambil keputusan yang benar Ci? Oke, stepnya tadi udah agak Cici bocorin Iya, dikit bocor-bocorin ya. ya. Yang pertama jam doa kita mesti ada. Pasti, mesti ada. Kenapa? Karena kalau enggak dari mana kita tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu ada kunci yang kedua. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, pasti semua kita bakal jawab yes on it ya. Pasti iya Ci, pasti aku mau denger. Lalu kita harus menjaga kesucian hidup kita. Hidup kita harus bersih, benar-benar bersih. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gak bisa enggak, hidup kita harus bersih. Kalau teman-teman bilang, oke Ci, aku mau dengar suara Tuhan, aku rajin berdoa. Tapi ternyata kita gak meninggalkan dosa. Gimana caranya Tuhan mau kasih tahu kita? Kita aja gak bisa meninggalkan dosa kita. Jadi kunci dalam hidup kita atau prinsip dasarnya, yuk kita mau hidup suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya, ninggalin ambisi, ninggalin keinginan segala macam dosa, keinginan dunia. Doesn't mean kita nggak jadi produktif, efektif dan berhasil ya, nggak di situ. Bisa aja Tuhan mau kita menjadi dokter di bidang A dan segala macam, bisa aja. Tapi itu nggak jadi ambisi kita. Kenapa? Karena kita mau menaruh hidup kita buat Tuhan. Kita mau menaruh kesucian hidup kita di atas segalanya. Jadi yang penting bukan tentang jadi dokter atau jadi insinyur,
Tapi yang penting jadi dokter atau jadi insinyur, aku bisa hidup suci untuk Tuhan, meninggalkan dosa, dan dengan itu kita bisa dengar apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau Cici boleh bilang, bagaimana caranya? Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Yang pasti, yang kedua, belajar firman. Nggak mungkin enggak kita bisa keep up sama Tuhan kalau kita juga nggak belajar firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kesucian. Nah, kenapa Cici bilang prinsip yang super dasar? Kalau tadi tanya bagaimana Ci, apakah mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu. Tadi Paul udah bilang di awal, setiap orang beda. Setiap orang beda, latar belakangnya beda, kondisinya berbeda. Cici nggak bisa bilang prinsip keputusan ini benar untuk Po atau salah untuk Po. Nggak bisa. Siapa yang bisa menentukan? Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu apa sih rencananya buat Po. Gitu. Misalnya Po nanya Cici, Ci aku lagi bingung nih, kira-kira menurut Cici lebih oke jurusan dokter atau jurusan teologi ya? Misalnya gitu. Jauh banget. Misalnya gitu. Iya. Misalnya mama aku maunya aku jadi pendeta Ci, Iya. tapi aku pengennya jadi dokter. Yang mana misalnya? Cici nggak bisa jawab. Tapi yang bisa jawab cuma Tuhan. Tapi gimana Po tahu Tuhan sudah menjawab doa Po yang mana? Berdoa nih, semalam suntuk misalnya. Bahkan 30 malam 30 suntuk misalnya. Sampai udah bingung nih Ci, udah deadline aku harus mutusin. Iya. Nggak ada jawaban juga. Nah yang ke Cici juga, Cici bilang suruh berdoa, nggak menjawab juga Ci. Misalnya gitu ya. Gimana cara kita tahu? Biasanya ada tanda yang tadi Cici bilang. Tanda, mungkin kalau dari pengalaman Cici biasanya yang mana sih yang kayaknya jalannya lancar gitu. Biasanya tuh kalau banyak rintangan bisa jadi ya, bukan berarti itu sebuah sesuatu yang pasti ya. Bisa jadi ternyata Tuhan nggak ngarahin Po ke jurusan kedokteran ternyata jurusannya kayak teologi deh arahnya. Atau bisa juga melalui orang-orang terdekat yang kita anggap mereka adalah perwakilan Tuhan. Yang terdekat adalah orang tua misalnya, atau keluarga, atau home leader kalau teman-teman tergabung dalam home. Itu orang-orang yang mungkin kita bisa tanya pertimbangannya dan bisa kita jadikan oh mungkin itu kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya keputusan sakleknya atau bagaimana sakleknya nggak ada jawabannya ya Po. Iya. Jadi 3 itu. Lalu ada singkatan yang di Rehoboth cukup terkenal, Coram Deo. Kurang nih. Ya, jadi kadang kalau tanya gimana ya, aku sama dia apa enggak sih, aku masuk sini Coram Deo. Kita harus bergumul sama Tuhan sampai titik terakhir kita, gitu Paul. Oke, Ci, ini tadi karena Cici menyinggung soal kejadian hidup ya, kayak jalan yang diperlancar. Ada yang nanya nih, teman kita Meliana, gimana sih kita bisa bedain gitu, satu kejadian itu berdasarkan kehendak kita sendiri, like ya jalannya jalan aja gitu, atau itu tandanya Tuhan gitu untuk bilang kalau ini loh mungkin jalan yang Tuhan mau gitu. Dia kayak kasih tanda gitu, kasih kode gitu dari Tuhan. Nah, gimana bedainnya sih, Ci? Mungkin kalau secara simple tanda atau kode atau kondisi yang Tuhan tetapkan buat kita itu nggak membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, kondisi itu harus membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi kalau misalnya ternyata kondisi A ini bisa bikin kita ke home seminggu sekali. Kondisi B ternyata, nih kalau kasusnya dua-duanya positif ya. Kalau satu negatif, udah pasti nggak perlu tanda, you're gonna choose the positive one gitu. Pasti kita akan ambil yang positif. Saya dua-duanya ini positif. Yang ini ke home sekali, yang ini bisa ke home plus RYC. Ini bisa ada tandanya. Kemungkinan yang akan Tuhan kasih itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Bukan menjauh. Kenapa? Karena ini semua tuh tools di dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya yang penting banget kan kekekalan kita. Oh iya betul. Jadi we gonna think that apapun yang Tuhan create di dalam dunia ini, tetap yang terpenting adalah kekekalan. Yang terpenting adalah nilai kekal jiwa kita, langit baru, bumi baru. Cici boleh bilang ya, nggak ada gunanya menjadi seorang dokter yang paling terkenal, tapi kita terhilang. Tapi kita nggak dikenal Tuhan pada akhirnya.
Mendingan jadi dokter yang cukup berhasil, semi terkenal misalnya, tetapi kita dikenal Tuhan nantinya. Tetapi sebagai kita anak muda tentunya kita mau menjadi dokter yang super berhasil, super terkenal dan dikenal Tuhan. Gitu. Jadi kalau tandanya yang pertama, nggak mungkin kita dibuat untuk semakin berbuat dosa gitu. Jadi mungkin pilihannya membuat kita harus berbohong sedikit sama orang tua supaya orang tua setuju gitu. Atau yang kedua, kondisi-kondisi di mana kita misalnya harus melakukan tindakan korupsi kecil gitu. Itu nggak mungkin. Itu pasti bukan tanda dari Tuhan. Walaupun ya kata bos saya nggak apa-apa, itu bukan dosa misalnya gitu. Itu biasa, misalnya kayak gitu. Pasti bukan. Jadi pasti Tuhan menaruh kita ke dalam posisi yang kita nggak mungkin dibuat untuk bisa berbuat dosa. Yang kedua, tanda itu yang tanda dari Tuhan pasti membuat kita semakin dekat sama Tuhan, nggak mungkin semakin jauh. Karena kenapa? Teman-teman harus ingat bahwa apapun yang kita lakuin di bumi ini itu semua untuk kekekalan kita. Tapi jangan menjadi orang yang aku setengah-setengah aja deh Ci, tapi yang penting aku nyampe surga. Enggak, kita harus jadi orang yang excellent di bumi juga excellent di surga. Jadi dokter yang paling top di bumi. Tadi misalnya paling top bisa melakukan penelitian, dokter yang super rame dan segala macam, tapi tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, tidak membuat kita tidak melayani Tuhan, dan malah semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Gitu. Tadi Cici ada bahas soal kondisi yang negatif dan positif. Negatif pasti enggak gitu kan. Berarti nggak ada keadaan atau misalnya ada beberapa pilihan yang atau kondisi yang membuat kita terpaksa harus memilih pilihan yang salah, Ci. Pilih gini. Kondisi yang terpaksa membuat kita memilih pilihan yang salah biasanya gini, misalnya kita ada dalam sebuah keluarga yang sangat rumit. Mungkin orang tua kita maksa untuk kita melakukan sesuatu yang kita udah tahu dosa atau pilihan salah lah, misalnya gitu ya. Tetapi Cici percaya ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan nggak mungkin membuat kita sampai harus begitu. Rasanya nggak mungkin. Tetapi balik lagi, pasti kan kita bilang, tapi kan kita harus nurut orang tua, Ci. Misalnya gitu. Iya, karena itu tetaplah jadi berkat untuk orang tua kamu. Doesn't mean kalau kamu tahu itu pilihan yang salah, lalu kamu jadi makin bikin dosa sama orang tua gitu. Jadi misalnya orang tuanya, pokoknya kamu harus ini. Nah, kamu tahu ini pilihan salah nih. Lalu kita sebagai anak yang dengar firman, kita bingung dong. Gimana nih ya caranya ya Tuhan? Ini pilihannya pasti salah. Tapi kalau kita frontal ke orang tua, ini kita dosa loh. Kenapa? Karena mereka orang tua. Tetap harus jadi berkat. Caranya gimana? Kita tunggu Tuhan bekerja. Karena Cici yakin Tuhan pasti bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita benar-benar koram deo lah tadi bahasanya ya. Kita benar-benar bergumul, kita duduk di kaki Tuhan sampai akhir kita mau jaga kesucian hidup kita. Nggak mungkin Tuhan menaruh kita di titik yang kita harus berbuat dosa. Atau ya pokoknya ujungannya harus mencuri, misalnya gitu kan, pilihannya. Karena orang tua suruh mencuri, rasanya nggak mungkin. Pasti akan ada cara di mana Tuhan bekerja sendiri dengan caranya. Karena Tuhan tahu kita udah berserah, kita udah melakukan yang terbaik dari sisi kita, kita juga mau hidup benar. Tapi ya di situ cuma ada tangan Tuhan. Gitu. Jadi kita harus berserah dan itu adalah titik yang bagus di mana membuat kita untuk semakin mencari Tuhan. Tetapi misalnya ternyata pilihan yang orang tua kasih adalah pilihan yang kita suka. Misalnya kebalikannya nih, kebalikannya. Misalnya tadi salah ya. Kalau salah pasti kita jadi lebih terus mencari Tuhan biasanya kan. Which is itu sangat perlu dan itu di mana pergantungan kita. Tapi ternyata pilihannya yang kita suka. Itu gimana? Biasanya teman-teman akan jadi kendor doanya. Oh, pilihannya udah bener nih, udah sesuai yang aku suka nih. Jurusannya aku suka, orang tua juga setuju, segala macamnya nyaman dan enak buat kita. Jangan terhanyut ke dalam kesenangan itu. Tapi jadikan pilihan yang benar yang udah Tuhan kasih kita untuk kesempatan itu momentum. Momentum untuk kita bersyukur dan momentum untuk kita mungkin dikasih something nih di pundak kita. Momentum mungkin dengan kita nggak punya masalah di pilihan itu, mungkin ada masalah orang lain yang kita bisa ambil. Betul. Mungkin itu juga momentum kita untuk apa? Untuk kita semakin berkarya untuk Tuhan.
Tuhan udah kasih kesempatannya, everything is good, kehidupannya nggak bermasalah, orang tua oke, pacar oke, atau mungkin yang udah punya suami, anak semua oke. Lalu hidupnya terasa nyaman banget, sampai kita terhanyut dalam kenyamanan. Nah itu juga masalah. Jadikan itu momentum untuk kita apa? Kita semakin mencari Tuhan, semakin bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kebahagiaan hidup aku ini apa? Tuhan mau apa? Dan jangan jadikan kebahagiaan dunia menjadi kebahagiaan kita. Tapi kebahagiaan kita tetap untuk Tuhan. Karena seringkali kalau hidup kita nyaman, pilihannya rasanya bener, hidup kita nggak ada masalah. Wah, pilihan aku bener nih, Ci. Ini aku nggak mungkin salah pilih misalnya. Siapa yang tahu? Ya kan sebenarnya. Tapi kalau emang itu happens, jangan mundur dari Tuhan. Terus maju terus dan anggap itu sebagai sebuah momentum yang kita kesannya nyari masalah deh. Oke Tuhan, aku mesti apa nih? Aku mau apa nih dalam keluarga ini misalnya, atau dalam pendidikan ini. Oh teman-temanku semua baik. Oke, dan apa yang kita perlu lakukan untuk teman-teman ini misalnya gitu. Gitu, Pak. Oke, teman-teman. Jadi kalau punya masalah, pikul aja masalahnya. Kalau nggak ada masalah, cari masalah. Betul. itu tapi bukan masalah konotasi negatif ya. Betul. Itu jadi beban yang kita pikul. Betul. Tadi Cici kasih contoh soal keluarga ya. Kalau di kasus ini kan kita harus nggak bisa menyakiti keluarga, kita harus hormat sama orang tua dan lain sebagainya. Ini ada teman kita juga yang ini konteksnya pacaran dan pacarnya ini agama lain. Pacarnya ini agama lain, tapi ini mungkin nyinggung ke kemarin sempat bahas soal toxic relationship ya. Mungkin teman-teman ya itu nggak bisa ditonton ulang sih. Tapi ini jadi pertimbangan Ci, kayak kan agama lain harusnya kan ditinggal. Tapi kalau ditinggal kita nyakitin dia. Nah, apakah kalau yang tadi kan konteksnya nyakitin keluarga ya, masuk akal kita pasti biasanya lebih mencegah itu kan, Ci. Nah, ini kan konteksnya kalau teman atau mungkin pacar yang seperti ini atau yang gini, kesannya kita nyakitin. Nah, mungkin nggak pilihan Tuhan yang benar, pilihan benar yang berdasarkan kehendak Tuhan itu bisa nyakitin orang kayak gitu, Ci? Ini kalau biasanya yang nanya gini harus putus tapi kagak pengen putus. Iya. Aduh, nanti aku nyakitin dia, Ci, jangan deh dan segala macam. Enggak ya, bercanda teman-teman. Masalah jodoh tuh memang sulit ya, karena kita ngomongin perasaan. Karena itu kalau teman-teman belum pada punya pacar yang beda keyakinan, might as well jangan gitu. Jadi jangan main api dulu deh. Ya kan, ini kan buat teman-teman yang denger yang single, kalau beda keyakinan, might as well jangan memulai dulu. Deket aja lah dulu, Ci. Jangan dulu deh, ntar udah kecebur. Nah, sekarang pertanyaannya udah kecebur nih. Udah pacaran sama yang beda agama. Pasti kan kita udah denger mau Om Eras, mau Tante Esther, ataupun Ko Epen ya. Kalau di toxic relationship di acara Hard Space itu kan Tante Esther yang ngomong, pasti jawabannya lah no. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menyakiti dia nih. Sebenarnya nggak ada putus yang nggak sakit hati. Pasti sakit. Misalnya putus bukan karena agama deh. Putus karena emang kita berdua nggak cocok misalnya sama pasangan. Sakit hati juga kan? Menyakiti juga nggak? Menyakiti. Ya kan? Sebenarnya antara menyakiti now atau later. Tetapi balik lagi, nggak mungkin Tuhan membuat kita ada dalam posisi yang kita harus berbuat dosa. Nggak mungkin. Gitu. Pasti akan ada titik, biasanya kalau Cici nyaranin teman-teman di home kalau ditanya ya, tunggulah titik atau waktunya Tuhan. Jadi karena itu kita mesti melibatkan Tuhan dalam ini. Kalau kita merasa bahwa segala sesuatu mau kita bawa dan kita gumuli sama Tuhan ya, kita mesti melibatkan Tuhan dalam kasus ini. Sampai akhirnya pasti ada sebuah klik atau sebuah momentum di mana akhirnya kita bisa bilang oke, kita putus ya. Gitu. Tapi tanpa menyakiti yang secara sengaja yang kayak jadi dibuat-buat, kita jadi ceritain selingkuh lah, jadi cerita ungkit-ungkit kesalahan pacarnya kita, misalnya kayak gitu-gitu kan jadi kayak kita jahat. Enggak, tapi kita harus tulus bahwa kita mau meninggalkan cowok ini nih misalnya, kalau nanya cewek, aku nih mau ninggalin cowok ini Tuhan, aku mau ikut engkau sungguh-sungguh, aku mau cari yang seagama misalnya gitu. Dan bagaimana caranya? Tunggu waktunya Tuhan. Pasti ada cara atau ada waktu yang waduh, ini berantem nih, misalnya gitu. Misalnya dia ternyata berantemin kita, terus ternyata dia ngomong kasar sama kita. Nah, gunain momen itu untuk putus. Gunain momen itu. Misalnya ekstrim lagi apa ya, dia
banting meja, banting segala macem pas berantem. Karena pacaran nggak mungkin nggak berantem. Iya, pasti ada berantem. konflik, pasti ada berantem. Nah, gunain momen itu untuk kayaknya aku nggak bisa deh kalau kayak gini. Misalnya gitu ya, aku nggak bisa deh terima emosi kamu, bla bla bla. Nah itu putus. Tanpa ada kesengajaan dari kita untuk menyakiti orang lain. Gitu. Tetapi apakah habis itu dia tersakiti atau enggak? Ya kamu juga tersakiti kan, dia marah-marah kayak gitu. Misalnya gitu, kita juga tersakiti, tapi orang putus cinta pasti tersakiti kok. Iya. Pasti sakit hati lah ya, Iya, namanya nggak putus mungkin. cinta. Mau karena berantem, mau karena dipaksa. Tapi intinya tetap dalam keadaan apapun kita nggak boleh buat dosa. Jadi tulus aja menjalani. Jadi jangan langsung abis nonton acara ini besok langsung minta putus. Ya nggak begitu juga. Pasti ada prosesnya. Kita bergumul dulu sama Tuhan. Gimana cara baiknya? Atau misalnya ternyata nggak ada konflik. Ternyata ada satu titik di mana Tuhan mempertemukan kita dalam sebuah lagi jalan-jalan, dalam sebuah komunikasi yang kayaknya smooth lagi aja. ngomongin hubungan ke depan, dan misalnya kayak gitu-gitu loh. Mungkin bisa ada cara, kayaknya kita kalau beda agama gimana ya nanti nikahnya segala macam. Jadi pasti ada cara kok yang Tuhan siapkan. Ketulusan hati dari kita, dan kita nggak ada niat jahat. Kita putus karena memang apa? Emang kita nggak bisa bareng. Bukan karena dibuat-buat make up story kita harus jadi bohong, jadi jahat dan segala macam. Gitu, Pau. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, tulus aja, nanti akan Tuhan bimbing. Yang penting kita ada niat untuk menyenangkan Tuhan dan kita tulus jalani aja. Iya, Ci? Betul. Oke, pertanyaan terakhir, Ci. Cici ada sempat singgung soal konsultasi ya. Tadi kayak kasih contoh, aku tanya Cici gitu, Yeah. kayak menanyakan pendapat lah, atau ya ada juga konseling ya istilahnya, Yeah. dan lain sebagainya. Kalau dalam kasus untuk memilih pilihan yang tepat, apakah benar untuk konsultasi gitu? Mungkin ada, kan kita dari tadi bilang harus cari Tuhan, tanya Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin cari CMP juga, CMP sebenarnya cari Tuhan gitu. Tapi apakah salah gitu untuk konsultasiin ke mentor misalnya, atau ke pendetanya, atau ke gembalanya, atau koko cicinya dan lain sebagainya? Atau memang harus selalu Tuhan terus, dan kalau memang iya gimana sih, Ci? Oke, pastinya berjalan dua-duanya beriringan ya, Pau. Yang satu doa nggak mungkin pasti jauh, tanya Tuhan nggak mungkin pasti enggak, karena kan setiap hari kita harus bergumul. Lalu yang kedua, mengenai bertanya sama konseling lah ya, konsultasi sama mentor, sama Cici Kodi Home, tentunya itu nggak salah. Nah, sekarang kewajiban kita adalah memilih siapa yang akan kita tanya. Gitu loh. Kenapa? Karena itu akan sangat menentukan jawaban dari orang tersebut. Misalnya visi hidup kita, kebenaran yang udah tertanam dalam hidup kita, itu kan udah jelas. Tanggung jawab, LB3, kesucian. Kalau Cici boleh bersaran, carilah orang yang memang kita tanya, yang memang prinsip atau pikirannya tuh di daerah situ, gitu maksudnya. Kalau kita nanya orang dari dunia, bukan dunia lain ya, jadi yang non di dalam itu pasti akan punya pemikiran yang beda. Bukan berarti nanya orang yang di dunia sekuler 100% salah, enggak juga. Tapi pasti aspeknya akan diambil 100% dari hal-hal yang berbau, itulah misalnya kalau masalah perkuliahan akan berbau tentang gimana masa depan, workplace, masa depan yang secara duniawi gitu. Tapi kalau kita talking to someone yang punya dua sisi itu, kita kan juga mau jadi orang yang berhasil di workplace tentunya. Betul. Tapi kita juga punya visi surgawi gitu kan. Iya. Nah, pasti akan ada berbeda perspektif. Kita bisa ngelihat dari sisi ini kita mau jadi berhasil, tapi ada sisi lain juga yang kita mau lihat untuk kehidupan kerohanian kita gimana. Gitu. Jadi kalau Cici boleh saran buat teman-teman RYC yang udah nonton ini, nggak ada salahnya, sama sekali nggak salah untuk nanya, tapi pastikan kita nanya ke orang yang tepat. Gitu. Kalau misalnya siapa dong Ci orang yang paling tepat misalnya gitu kan, ya kita mesti bisa memilah gitu, apakah kalian merasa home leader ini tepat nggak buat kalian tanya gitu. Kalau merasa tepat dan kayaknya kamu nyaman sama dia, tanyalah ke home leader. Ternyata bukan home leader tapi teman satu home, nggak ada salahnya juga. Doesn't mean home leader selalu menjadi orang yang bisa paling tepat buat kamu, walaupun harusnya memang home leader di atas. Tapi kan kalau emang ternyata kamu nyamannya sama dia, enggak apa-apa. Ternyata orang tua, then it's okay. Atau siapa lagi gitu. Tapi jadi kuncinya bukan nanya atau enggaknya,
nanya ya nggak apa-apa kalau emang kita butuh orang untuk nanya, tapi siapa yang kita tanya itu yang menentukan. Jadi pilih-pilih lah nanyanya gitu. Ya, oke. Untuk menutup perbincangan ya, ini FYI dulu nih. Mungkin nggak banyak yang tahu, mungkin orang banyak pikir CMP, oh ya itu istrinya kok Evan gitu. Paling ya ngurusin James dan Jordan gitu ya. Tapi sebenarnya CMP itu dulu pernah, kalau nggak salah kerja di luar negeri kan. Career woman juga gitu. Bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, sekedar gitu doang. Jadi ini penting Ci, karena kita anak-anak muda ini kan lagi cari karir kan, kita sempat ngomongin soal workplace dan masa depan dan segala macam. Nah, anak-anak muda yang sekarang lagi banyak ambisi, banyak pilihan, bisa explore apapun, kejar apapun karena kita punya waktu, tenaga gitu, belum punya uangnya. Mungkin ada yang punya uang, mungkin ada enggak gitu kan. Nah, tips Cici buat apa sih dalam kondisi anak muda yang banyak peluang ini? Di dalam konteksnya anak muda ya, banyak peluang, banyak yang bisa dikejar, banyak ambisi yang kita mesti pegang banget untuk bisa tetap ada di jalan yang benar tuh apa sih? Oke, ya tadi Pak udah bilang ya, even sekarang pun ya kayak ya ngurus anak juga, kalau Cici aja boleh cerita sedikit, ngurus anak juga, tapi kita muter otak juga loh cari uang. Iya kan, itu ngurusin bisnis. Kita juga muter otak di dalam apa masa pandemi ini kita bisa bikin apa. Kalau misalnya teman-teman yang nonton Cici di Warkon di sesi perempuan, Cici juga bilang Cici pun masih les. Cici masih ada les bahasa. Jadi di usia yang cukup tua kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, tapi Cici masih mau belajar banyak hal gitu loh. Terus tadi kalau bagaimana menemukan peluang, tadi pertanyaan Po ya? Iya, melihat peluang itu dengan benar dan tetap memilih yang benar walaupun banyak banget pilihan gitu. Yang pertama, kita harus menjadi excellent in everything for God. Apapun buat Tuhan gitu. Kalau ternyata ya, misalnya kayak Cici berpikir, oke, kita dapat, kalau kita kerja gila-gilaan, mati-matian gitu, udah kuliah, udah kerja dan segala macam, ternyata kita dapat angka yang besar, dapat uang yang besar, dan kita menjadi seorang yang kaya. Tapi kalau mindset kita udah berpikir bahwa semuanya punya Tuhan, 10 jutanya itu pun kita mau serahin buat Tuhan. Serahin buat Tuhan doesn't mean itu 10 juta buat ke gereja ya, enggak. Tapi kemana Tuhan mau taruh uang itu? Nah, bagaimana kita bisa jadi orang yang benar-benar berjalan di track yang benar? Tentunya jam doa kita nggak boleh hilang. Tentunya itu kunci dalam semua hal. Yang kedua, kita melepaskan segala, kayak kita mau free banget gitu dari dunia. Gimana ya itu ngejelasinnya? Kayak free aja di dunia. Mau 10 juta nggak apa-apa, 20 juta nggak apa-apa, 30 juta nggak apa-apa. Taruh kita dapat 100 juta pun, itu semua punya Tuhan loh. Jadi tuh nggak ada keterikatan kalau kita free dari dunia ini. Atau free dari segala standar-standar yang dunia setting. Gitu. Jadi ketika kita ngelihat peluang ini, wah ada cuan nih kalau bahasa anak sekarang ya, ada cuan nih 100 juta. 100 juta nih bisa bikin gue pakai baju bagus, mungkin bisa cicil mobil baru, mungkin bisa DP rumah di Samar. Tapi kita nggak mikir ke situ loh. 100 juta, oke, Tuhan suruh gue ambil 100 juta ini, tapi 100 juta ini buat Tuhan. 100 juta ini punya Tuhan. Nah, ketika kita nggak memiliki ambisi-ambisi dan kita bisa lepas dari keterikatan dunia ya, pilihan-pilihan kita dan peluang-peluang kita tuh jadi bener. Kayaknya track kita jadi bener banget. Jadi jangan jadi orang yang nggak berprestasi, teman-teman. Jadilah orang yang sangat berprestasi. Tapi mindset kita, keinginan kita, ambisi kita tuh udah kayak ambles. Udah kayak nggak ada. Mau jadi apapun, mau jadi orang terkaya apapun, kalau emang Tuhan suruh kita, oke, pakai mobil 500 juta. Nggak apa-apa pakai mobil 500 juta kalau emang Tuhan suruh. Atau misalnya apa, 100 jutanya buat pembangunan gereja di daerah, misalnya ke teman-teman di daerah. Oh ya, kalau Tuhan suruh. Tapi kita nggak ada keterikatan akan si 100 juta, 200 juta, dan sebagainya itu. Jadi setiap peluang yang ada, kita mau maksimalin hidup kita, tapi balik lagi semuanya kita taruh untuk Tuhan, taruh untuk Tuhan, taruh untuk Tuhan. Karena itu jam doanya mesti beriringan dan berjalan terus. Kalau ditanya, Ci gimana sih jawabannya jam doa terus nih, gue mabuk? Ya, jawabannya nggak ada jawaban lain. Itu dasar yang harus kita punya. Tapi bagaimana kita berjalan di dalam dunia ini sangat bisa dinamis banget, buat everyone bisa beda-beda. Tapi kalau kita dasarnya udah kuat, kebenaran firman kita udah kuat, mindset kita udah kuat, jadi kita dikasih apapun, peluang bagus, peluang jelek juga kayaknya kita kuat gitu. Gitu, Po.
Oke, jadi teman-teman ingat untuk tetap jadi excellent, tapi ambisinya harus amblas. Harus nggak ada. Ambisinya cuma ambisi Tuhan aja. Ambisinya untuk nyenengin Tuhan aja, Betul. benar. Oke, jadi cukup perbincangan kita hari ini. Terus ikuti pelayanan kita di RYC, follow Instagram kita di @rehobotyouth, dan kalau bagi kalian yang belum ada komunitas, kita mengundang kalian untuk ikut di home kita. Itu nanti ada di flyer yang akan ditunjukkan habis ini atau di deskripsi video di bawah ini. Jadi cukup sekian, Ci, mungkin boleh tutup kita dalam doa. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, Bapa. Kau melihat Tuhan, kami anak muda, kami masih memiliki banyak potensi, peluang untuk mengambil keputusan, pilihan yang benar ataupun yang salah. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap orang yang menonton acara RYC On Air ini, Bapa. Kau lihat ketulusan mereka, keseriusan mereka, Tuhan. Bahwa di usia mudanya mereka mau mengambil pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya tuntunan-Mu yang menuntun kami semua. Terus jaga komitmen kami juga, Bapa, agar kami bisa terus memegang teguh komitmen kami untuk hidup suci, kudus, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jaga program RYC On Air, Kau juga boleh berkati setiap kru yang sudah bekerja, baik saat ini ataupun di belakang layar. Kau berkati setiap kami, Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget ya, Ci. Thank you banget Po. Sobat RYC untuk tuning in. Kita ketemu lagi di RYC On Air selanjutnya dan acara-acara kita yang lain. See you and God bless.